والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Ilmi beserta staf jajarannya, para bapak, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita selalu aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam senantiasa Allah telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih menceritakan pasal ikrar, Pak ya. Saya ulangi kembali, ikrar itu adalah seorang yang berikrar mungkin memberitahukan bahwa ada hak orang lain terhadap atau pada si orang yang berikrar, memberitahukan seseorang bahwa hak orang lain ada pada dirinya. Sesuatu yang diikrarkan itu terbagi dua. Satu, ada yang berkaitan dengan hak Allah. Kedua, ada yang berkaitan dengan hak adami, hak sesama manusia. Pembagian kategori ikrar menjadi dua bagian ini akan menimbulkan, mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hak adami itu adalah hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak adami adalah hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Contoh hak adami adalah berbuat zina, berbuat zina atau mencuri. Mencuri itu termasuk hak Allah. Barang yang dicuri wajib dikembalikan, tetapi akibat dari pencurian akan ada hak Allah yang harus ditunaikan kepada orang yang mencuri. Yaitu apa, Pak? Potong tangannya. Kalau berzina itu hak Allah, karena tidak ada keterkaitan dengan sesama makhluk. Walaupun zina itu tentu antara dua insan, dua manusia. Kenapa dikatakan hak Allah? Karena seorang yang berzina ada hak Allah yang harus ditunaikan oleh orang yang berzina, yaitu hajat. Kalau zinanya zina kue kosor, dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau zina kosor itu dirajam sampai meninggal dunia. Ini hak Allah. Fungsi daripada ikrar yaitu ketika tidak ada bukti bahwa seseorang itu melanggar larangan. Jadi ikrar itu pengakuan atas tetapnya hak sesuatu atau menafikan sesuatu. Contoh, kalau menetapkan sesuatu, saya mengakui saya berzina, berarti ikrar terhadap tetapnya zina. Saya mengakui bahwa saya tidak berzina, berarti berikrar bahwa dirinya tidak melakukan zina. Kalau hak Allah, fa haqqul
Allah Ta'ala yasibu an-ruju'u fihi anil iqrari bihi. Kalau ikrar yang diikrarkan itu berkaitan dengan hak Allah, maka ikrarnya sah dicabut kembali, sahnya boleh dirujuk, diralat. Contoh kalau dalam kitab ini contohnya dua hak Allah itu seperti berzina atau mencuri. Kalau berzina kan hadnya rajam ya. Kalau mencuri hadnya potong tangan. Itu pun satu tentu kalau diterapkan syariat Islam ya. Ada khilafah. Dan di Indonesia kan tidak khilafah. Kalau ditetapkan potong tangan, urusan aja kamar, murah, bayar sama polisi, nanti main hukum seenaknya aja, walaupun itu hukum Allah. Sulit untuk diterapkan syariat Islam kecuali sudah berdiri khilafah bayar. Dan itu khilafah tidak akan pernah berdiri kecuali nanti turunnya Imam Mahdi Imam Mahdi. Jadi kalau seseorang itu menetapkan hukum ya di luar ketetapan yang berlaku di Indonesia, bakal terjadi minimal chaos, banyak chaosnya. Kecuali ada hak otonomi, itu pun tidak sejauh yang seperti di Aceh kan sebagian ya ada terapan syariat Islam, otonomi daerah. Namun secara umum di Indonesia itu tidak diberlakukan yang mencuri dipotong tangan, yang berzina dirajam. Apalagi kalau yang berbuat suka sama suka, itu kan bebas, nggak kena tuntutan apapun. Nah, mencuri itu dipotong tangan tentu kalau memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan. Satu, mencurinya itu nanti ada khusus di sirkoh syarikoh. Kalau dia mencuri sampai 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram, 1 gram emas murni berapa duit Pak? 1 gram emas murni berapa kan? Sejuta atau lebih? 2 juta 1 gram emas murni. Berarti kalau 4,25 gram 8 juta berapa tuh Pak? 8.250 ya. 4,25 gram 1 dinar. Berarti 1/4 dinar 1,06 apa berlebih ya. Bulatkan aja bulatkan aja, misalkan 1 dinar itu 4 juta. Berarti 1/4 dinar 1 juta. Nah kalau itu nisab Pak, nisab seseorang mencuri sudah kena hukuman potong tangan. Itu pun syaratnya nanti ketat Pak ya, tidak setiap yang mencuri lalu dipotong tangan. Satu kriterianya harus nisab, yang dicurinya sampai 1/4 dinar. Kedua, barang yang dicurinya di tempat yang semestinya. Kalau nyuri barang di masjid boleh ada HP di bawah kita. Itu nggak kena potong tangan karena bukan hirzi mislihi, bukan tempat yang tidak ada yang semestinya. Kalau harga itu kan contoh emasnya itu biasanya disimpan di dalam rumah, di rumah pun itu di kamar pun itu di lemari pun itu di laci. Kalau mobil itu di garasi. Kalau orang mencuri motor di parkiran, kan? Itu walaupun melebihi 1/4 dinar, itu tidak kena potong tangan. Mungkin nanti ada taksir, bahkan hukuman itu ada had, di bawahnya ada taksir, di bawahnya ada tahdid. Kalau taksir itu ya sesuai dengan kebijakan yang berwenang lah. Kira-kira memberikan efek jerat atau hukuman yang mendidik bisa dipilih kalau kira hukuman hadnya dari Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Jadi contoh kalau ada seseorang tidak ada bukti, kemudian dia datang kepada kita mengakui, wahai Bapak, saya kemarin melakukan zina sama si Anu. Misalkan diterapkan syariat Islam Nah ini di dalam syariat dikatakan yusannu lil mukil bizina ar-ruju', diusahakan orang
berzina itu mencabut kembali pengakuan zinahnya. Kalau tidak ada yang mengetahui selain dirinya, tidak ada bukti bahwa dia berzina, ini semata-mata kerelaan orang yang berzina mengakui kesalahannya berzina. Ini kan sempat terjadi kayak di zaman Nabi, ada seorang wanita hamil mengaku berzina sama Nabi. Wahai Rasul, saya berzina. Rasul kemudian bertanya, la'allaka qabilta. Perempuan, enggak kali. Bisa jadi kamu cuma nyium doang atau cuma cium doang. Enggak, saya berzina. Rasul bertanya kembali, la'allaki lamasti. Mungkin kau hanya pegang-pegang saja, tidak sampai ilajul hasafati bil farji, tidak sampai bersetubuh gitu, mungkin hanya pegang-pegang saja. Kata perempuan, enggak, saya berzina benar. La'allaki pahiti, mungkin kau hanya berpelukan, nangkut rangkulan. Enggak, saya berzina. Intinya Rasul memancing supaya orang tersebut menghindari pengakuan. Ini kalau memang dengan kerelaan dia mengakui baik kesalahan. Beda soal kalau ada yang menuntut, Pak, dia berzina sama anak saya misalkan, itu lain urusan Pak, karena ada penuntutan. Ini mah mengakui dengan ketulusan, dengan ikhtiar, dengan tanpa paksaan bahwa seseorang telah berbuat dosa, melanggar dosa, kemudian dia mengaku, mengikrarkan diri. Ada hak Allah yang wajib ditunaikan sama saya, yaitu hukum rajam. Nah, perempuan tadi tetap Pak, kekeh ngotot, wahai Rasul, terapkanlah hukum Islam sama saya siap dirajam karena salah saya, dosa saya telah berzina. Nah, wanita tersebut ikrar. Padahal kalau ikrar tersebut boleh ditarik kembali. Seandainya perempuan itu menarik kembali Pak, mengklarifikasi, wahai Rasul, saya tadi itu tidak berzina. Jadi dia membatalkan kembali pengakuannya, dan itu sah. Pembatalan ikrar dalam hak Allah itu sah alias diterima. Akhirnya perempuan tadi Pak lagi hamil kan, kalau dihukum rajam sampai mati, kasihan bayinya. Kata Rasul, pulang saja dulu, tunggu bayiku melahirkan. Udah bayinya dilahirkan, datang lagi sama Rasul. Rasul, saya belum dirajam. Pulang lagi, besarkan dulu, susui dulu itu anakmu. Udah disusui 2 tahun, genap 1-2 tahun, dia kembali. Rasul, kapan saya dirajam? Intinya perempuan itu ingin bebas dari hukum Allah itu Pak. Dia pengen tidak ada balasan nanti di akhirat. Semua sudah selesai, hak adanya dengan hak Allah selama masih di dunia. Orang tersebut akhirnya menyusui anaknya sudah 1 tahun, kembali lagi dulu hingga anakmu sudah benar-benar bisa makan sendiri, minum sendiri. Singkat cerita, wanita tersebut akhirnya dirajam Pak sampai mati. Dan Rasul pun mensolati jenazah wanita tersebut. Akhirnya dikomplain sama Sayyidina Umar, wahai Rasul, coba seorang daeng-daeng itu latar berzina. Kenapa kau mau mensolati jenazah wanita berzina? Kata Nabi, wahai Sayyidina Umar, seandainya engkau tahu rahmat yang Allah turunkan untuk wanita ini, rahmat yang Allah turunkan kepada wanita ini cukup untuk 70 penduduk Madinah. Artinya rahmat Allah ini sangat besar Allah berikan kepada penzina yang tobat tersebut, siap kehilangan nyawa dengan cara jihad dengan hukum rajam. Itu karena bertobat Pak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ada orang yang mengaku berzina kemudian menarik kembali pengakuannya, maka pengakuannya itu harus diterima. Berarti tidak boleh dirajam atas pengakuannya yang kemudian dibatalkan kembali atau di-cancel lah pengakuannya. Contoh Allah yang lain seperti mencuri Pak. Saya mencuri 10 gram emas misalkan, itu kan lebih dari 1/4 dinar. Mencurinya di laci si Anu, saya dobrak rumahnya.
Dia mengaku telah mencuri, maka itu kan mencuri hak Allah, itu hukum potong tangannya hak Allah. Nah, ketika akan dieksekusi potong tangan, misalkan diterapkan syariat Islam, dia menarik kembali ikrarnya, Pak. Bapak Hakim, mohon maaf, dia mungkin berpikir kembali, bagaimana saya hakim kok nggak punya tangan? Dia kembali menarik pengakuannya. Saya Pak Hakim kemarin mengakui itu, saya cuma main-main. Sebetulnya yang fakta itu saya tidak mencuri. Nah itu pengakuan harus diterima, Pak. Pembatalan daripada pengakuan harus diterima. Karena apa? Karena pengakuan terhadap hak Allah itu sah ditarik kembali. Lain halnya dengan hak adami. Kalau hak adami itu la yasihur ruju'u fihi anil iqrari bihi, tidak sah ikrar terhadap hak adami kalau ditarik kembali. Hak adami itu kenapa Pak tidak bisa ditarik kembali, alias sudah mutlak berlaku, pengakuannya diterima, tidak bisa dibatalkan? Karena perbedaan hak Allah dengan hak adami. Wa haqqu bi anna haqqallahi mabniyun 'alal musamahah wa haqqul adami mabniyun 'alal masyaqqah. Kalau hak Allah itu didirikan, dibangun didasarkan pada pemaafan, toleransi, usaha. Artinya Allah itu berkenan memaafkan. Kalau untuk hak Allah itu, karena Allah itu Maha Pemaaf, maka ikrar terhadap hak Allah itu tidak apa-apa ditarik kembali, karena didasarkan hak Allah itu terhadap al-musamahah, yaitu pemaaf atau toleransi. Kalau hak adami itu mabniun alal musyahati, didasarkan, dibangun atas dasar hitung-hitungan, Pak. Atas dasar cekcok, atas dasar polemik. Jadi kalau ada ikrar terhadap hak adami itu tidak bisa ditarik, karena nanti akan ada sengketa, cekcok, polemik yang timbul atas sebuah ikrar yang berkaitan dengan hak adami. Contoh aja, contoh misalkan kita lagi nggak punya uang, pas lagi punya uang nggak tahu uang kemana. Saya lupa tadi pinjamkan sama orang lain atau tidak, saya lupa. Datanglah orang, wahai Jaid misalkan, saya punya utang sama kamu 2 juta. Mungkin Jaid lupa, mungkin kamu lupa. Dan saya berikrar bahwa saya punya utang 2 juta. Nah itu ikrarnya tidak bisa ditarik kembali. Alhamdulillah Jaid ke rumah butuh duit gitu Pak ya, ada uang saya, ada hak saya pada Jaid sebesar 2 juta. Nah itu tidak bisa ditarik kembali. Itu sudah mutlak, kayak mutlak tidak bisa ditarik kembali alias berlaku, artinya punya konsekuensi walaupun kenyataannya gitu kayak, walaupun kenyataannya mungkin tidak punya, karena itu syariat Islam itu menjaga hak antar sesama, terutama berkaitan dengan masalah harta. Ya contoh muslimah di sini hak terhadap hutang misalkan, wahai Jaid, saya punya hak kamu sama saya ada 1 juta, artinya saya punya utang sama kamu 1 juta. Nah itu pengakuannya tidak bisa ditarik kembali, berarti Jaid orang tersebut benar-benar dianggap telah punya utang terhadap si Jaid. Nah untuk sahnya ikrar ini membutuhkan 3 syarat. Wa taqtafiru sihhatul iqrari ila salasati syarito al-buruhu wal aqdu wal ikhtiyar. Ikrar itu akan dikatakan sah manakala satu yang berikrarnya orang yang sudah balik dan yang kedua berakal, yang ketiga ikhtiar itu kehendak sendiri. Kalau orang dipaksa untuk mengakui sesuatu dengan cara dibekukan terlebih dahulu untuk menyatakan kamu ngaku, kamu yang mencuri ya misalkan, karena dia udah babak belur dia ngaku. Nah itu pengakuan secara keterpaksaan, dipaksa, itu ikrarnya tidak diterima alias tidak sah. Karena kan bisa jadi kalau dia sudah tidak dalam tekanan, bisa jadi ikrarnya akan berubah. Saya kebetulan kemarin ngaku karena saya tertekan. Sekarang saya sudah berpuasa misalkan, bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu sebetulnya
tentunya tidak benar. Nah, sehingga disyaratkan pada sahnya sebuah ikrar itu harus dasarnya ikhtiar kehendak sendiri tanpa paksaan. Yang pertama syaratnya balik sehingga anak kecil tidak sah ikrarnya. Yang kedua al-aqlu berakal, orang gila tidak sah ikrarnya. Yang ketiga ikhtiar kehendak sendiri, orang yang dipaksa tidak sah ikrarnya. Wa in kana bi malin utubira bihi sabtun rabi. Kalau ikrar pengakuan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan harta, maka itu disyaratkan syarat tambahan, yaitu syarat yang keempat, yaitu wa huwa ar-rusdu. Rasyid itu pintar. Kalau bahasa sekarang mungkin normal Pak ya, normal. Kalau orang nggak normal atau kurang normal, istilah sekarang itu apa ya istilahnya Pak? Radang polos apanya? Radang polos disebut idiot, kan idiot itu ada gelo apanya? Waras. Jadi rosid itu orang normal Pak, normal. Kalau tidak rosid berarti polos Pak, jadi gampang ditipu. Kan banyak sekarang dia apa ya? Ini sudah dapat hadiah, tapi saya harus transfer dulu 5 juta. Ayo percaya wae Pak, itu namanya orang polos, itu polos. Jadi untuk hal yang sederhana aja dia mudah tertipu. Kalau untuk hal yang sederhana mudah tertipu berarti tidak terkategori rasid Pak. Jadi orang itu rasid, cerdas, normal. Sehingga ikrarnya orang yang tidak rasid, maka itu ikrarnya tidak sah. Ada orang yang rada polos, rada bolon gitu, mengakui atas hak orang lain ada pada dirinya. Saya ikrar, saya punya utang sama si Anu. Nah, itu tidak sah ikrarnya. Karena syarat yang berkaitan dengan harta, dengan mal, itu disyaratkan pengikrarnya, mukirnya harus rasid. Wa idza aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi bi bayanihi. Kalau ikrarnya terhadap sesuatu yang samar, maka dipintalah penjelasannya pada orang yang berikrar terhadap yang samar tadi. Contoh, kata si Jaid yang berikrar, saya mengakui, saya ikrar bahwa saya punya hutang sama si Anu, bahwa barang si Anu ada sama saya. Misalkan ini seorang yang di sini kehilangan barang, misalkan lagi bingung nyari siapa nih yang ngambil, siapa nih yang ngambil. Ada seseorang mengaku, saya berikrar bahwa barang seseorang yang ada di sini ada sama saya. Itu kan seseorangnya masih samar kan? Tidak diketahui siapa-siapanya. Barang yang diikrarinya masih samar, barang apa-apanya gitu. Maka ruji'an ilahi bibayani, maka dipintalah, dituntutlah penjelasan apa yang diikrarinya sama orang yang berikrar tadi. Ditanya, kalau diadili kiamat itu ditanya, maksud kamu barang orang yang ada sama kamu itu barangnya apa, si anunya siapa? Itu dimintailah penjelasan orang yang berikrar tadi terhadap ikrar yang sama. Wa yasirul istisna'u bil iqrari idza wasalahu bihi. Pada ikrar boleh diistisna, boleh diistisna. Contoh seperti apa diistisna? Talak kayak talak. Talak itu kan hak adami. Hak adami. Kalau talak itu kan bukan berkaitan dengan harta. Tadi kan yang berkaitan dengan harta disyaratkan harus rasid ya. Sehingga orang yang tidak normal atau rada polos, poloon bahasa Sunda mah, dia sudah punya istri, kemudian dia berikrar talak, maka kan hak adami. Bapak misalkan saya barusan mentalak istri saya sebanyak 1 kali, itu ikrar, itu mengakui bahwa dirinya mentalak istrinya. Sekarang bagaimana kalau ikrarnya diistisna itu Pak? Contoh, saya mentalak istri saya 3 kecuali 2. Berarti yang jatuh berapa?
Itu yang jatuh satu, karena diistisna dua, dikecualikan dua. Kalau dikecualikan berarti tidak termasuk. Ya Pak ya, dikeluarkan di ikhraj. Saya punya hutang sama si Jaid 1 juta kecuali 200.000. Berarti berapa hutangnya? 800.000, karena yang diistisna tidak termasuk. Coba di sini ada yang ngaku nggak itu? Saya pernah ada yang minjem orang sini tapi lupa ini siapa namanya. Hutangnya 1 juta. Ya saya ngaku saya punya hutang 1 juta kecuali 500.000. Nah berarti hutangnya tidak 1 juta karena diistisnanya 500.000. Berarti hutangnya sebanyak 500.000. Nah seandainya ada pengecualian dalam ikrar, maka itu istisnanya pengecualiannya dianggap sah, artinya diterima. Jadi kalau ada seorang suami berikrar mentalak istrinya menggunakan istisna, maka itu sah ikrar yang diistisnanya. Contoh, saya mentalak istri saya 3 kecuali 2, berarti itu talaknya hanya 1. Jadi intinya boleh pengecualian, memasukkan istisna dalam sebuah ikrar. Wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa'un. Ikrar itu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit itu hukumnya sah. Orang yang berikrar saat sehat sah ikrarnya, orang yang berikrar saat sakit ikrarnya pun dihukumi sah. Contohnya di sini muslim mengatakan lau aqarra safsun fi sihhatihi bidainin li jaidin wa fi maradihi bidainin li amrin walam yuqaddam al-iqrar awal wa hina idin fa yusamu mukiru bihi bainahuma bisawiyah. Contoh, seseorang ketika sehat dia berikrar mengaku punya hutang sama si Jaid waktu sehat Pak. Waktu sehat saya mengikrarkan diri punya hutang 1 juta sama si Jaid. Pas saya lagi sakit, saya mengakui punya hutang sama Ki Umar. Maka itu ikrar kedua-duanya jatuh, kedua-duanya sah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Artinya berarti dia dianggap punya hutang sama si Jaid 1 juta, juga punya hutang sama Ki Umar sebanyak 1 juta. Jadi intinya sesuatu yang diikrari itu terbagi dua. Satu, ikrar terhadap hak Allah, kemudian yang kedua hak terhadap hak adami. Untuk ikrar pada hak Allah itu sah ditarik kembali, bahkan sunnah ditarik kembali ikrarnya kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau ikrarnya terhadap hak adami, maka itu ikrar tidak bisa ditarik kembali. Untuk syarat sahnya ikrar, dikatakan sah sebuah ikrar harus memenuhi 3 syarat. 1, berakal orang yang berikrarnya. 2, berakal balik. 3, kehendak sendiri. Kalau yang berkaitan dengan harta, maka dibutuhkan syarat tambah, yaitu rusdun, yaitu rasyid. Ini secara ringkas itu aja Pak bab ikrar. Kalau tidak ditanyakan saya lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Pada pasal setelah pasal ikrar, musannif akan membahas masalah ariyah. Apa itu ariyah? Pinjam meminjam barang Pak ya. Kalau pinjam meminjam uang namanya qirad. Kalau sewa itu diurus sewa ada istilah ijarah. Ini meminjam barang. Kita makhluk sosial pasti ada kalanya suka pinjam Pak ya. Munajatan, bisa pinjam basro pada tangga dan lain sebagainya. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i jazatnya. Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat atau ada manfaatnya serta tetap bendanya tidak berkurang, maka sesuatu tersebut boleh dipinjamkan.
Adakah sesuatu yang tidak bermanfaat, Pak? Ada sesuatu tidak ada manfaatnya. Manakala sesuatu tidak ada manfaatnya, tidak bisa diambil manfaat, berarti tidak bisa dipinjamkan. Manfaatnya manfaat mubah, Pak, manfaat yang diperkenankan. Ada manfaat yang tidak diperkenankan. Seperti apa, Pak? Seperti pisau untuk membunuh misalkan, Pak, ya. Atau alatul malahi di sini alatul malahi itu alat buat sendal gurau, Pak. Mohon maaf, memang berbeda pendapat, Pak, ya. Kalau di pesantren itu yang sering digunakan kitab Sulam Taufik, Pak. Di Sulam Taufik itu alat musik diharapkan itu, Pak. Gitar, nada, Pak. Pokoknya alat musik diharapkan ya, Pak. Berarti meminjamkan alat musik, bagi yang berpendapat alat musik itu kategorinya muharram, Pak. Itu alat musik tidak boleh dipinjamkan. Tidak sah meminjamkan alat musik. Kalau kita punya alat musik dipinjamkan dan itu rusak, yang meminjam tidak harus mengganti, Pak, karena akad pinjamnya sudah batal, tidak sah. Maaf Bapak, ini barang yang dipinjam itu harus tetap wujudnya tidak berkurang. Kalau berkurang wujud benda yang dipinjamnya, maka tidak sah untuk meminjamnya. Contoh di sini lilin, Pak. Pinjam lilin atau lilin pas lagi dipinjam 10 cm, pas dikembalikan 5 cm, berarti berkurang, Pak, ya. Dan sesuatu yang berkurang tidak boleh dipinjamkan. Jadi teman pinjam lilin, Pak, ya. Menariknya merek. Kalau pinjam pulpen gimana, Pak? Pinjam pulpen, kan itu isinya berkurang, Pak. Atau pinjam korek, masuk naroko atau bawang korek, pinjam korek atau kan itu gasnya berkurang, Pak. Itu huruf, Pak, ya, huruf itu kan bisa dijadikan pinjaman hukum syarat. Walaupun istilah kita pinjam, isinya meminta itu kayak. Kan kalau kita bahasanya minta mau diberek, Pak, pinjam minta pulpen atau iya, enak aja minta yang saya beli mahal. Pinjam gas, saya minta gas tuh, saya gak punya cuma satu. Maksudnya minta itu buat ngecesin doang sekali gitu. Itu pinjam korek, maksudnya minta itu urut, Pak, ya, urut. Jadi sesuatu yang berkurang dan bendanya tidak boleh dipinjamkan. Karena sesuatu yang saat dipinjamkan itu harus bendanya tidak berkurang. Artinya saat dipinjamkan barangnya segitu, dipulangkan, dikembalikan harus sebagaimana kita meminjam. Tidak kanan manafi'u asaran, kalau manfaatnya berbekas, Pak. Apa maksud manfaat asaran? Karena manfaat itu terbagi dua, Pak. Satu manfaatnya asaran, efek daripada barang tersebut. Contoh kalau cangkul manfaatnya apa, Pak? Untuk menggali tanah. Kalau obeng manfaatnya untuk memutar skrup, Pak, ya. Kalau penggorengan manfaatnya untuk menggoreng sesuatu, itu namanya manfaat asaron, manfaat dari sebuah barang. Kalau manfaatnya manfaat ain berupa kebendaan, maka itu tidak sah pinjam meminjamnya. Contohnya seperti apa manfaat ain? Meminjamkan domba, pada sini maka inaroti satin lilabina. Saya pinjam domba atau domba bikang pada domba perempuan, pinjam tapi untuk diambil susunya, yaitu tidak sah pinjamannya. Atau pinjam pohon, wasajaratin lisamaratiha, meminjam pohon untuk diambil buahnya. Kan sekarang ada istilah nanam dalam pot, Pak, ya, lampu-lampu. Kadang-kadang bisa dipercepat dengan poster itu, Pak, ya, dengan pemerangsang buah. Baru 5 bulan, baru 1 tahun itu buah udah berbuah, itu pohon udah berbuah. Saya pinjam pohon, maksudnya pinjam buat diambil manfaat buahnya nanti. Nah itu manfaat berupa zat, berupa kebendaan, berupa buah. Kalau binatang berupa air susu, maka itu akad pinjamannya tidak sah. Nah ini mohon maaf ketinggalan, disyaratkan sahnya pinjam meminjam itu satu sihatun tabarruk, orang sah karena Allah. Karena dasar meminjamkan itu kan karena Allah, Pak, ya, tidak ada timbal balik. Jadi yang meminjam tidak perlu memberikan ongkos pinjaman, Pak, itu bukan pinjam tapi namanya apa? Sewa, Pak, ya, sewa. Keduanya orang yang meminjam
atau yang dipinjami itu harus akil balik, sehingga anak kecil tidak sah akad pinjamnya. Kan suka ada begini Pak, Assalamualaikum, si bapak ada nggak? Saya mau pinjam golok, itu mau nebang bambu, ini bapaknya lagi kerja. Kebetulan goloknya ada di depannya gitu, terus saya pinjam dulu, nanti bilangin sama bapak. Padahal itu anak masih kecil Pak ya, belum balik. Dipinjamkanlah sama anak kecil tadi. Nah itu akad pinjamannya tidak sah. Sehingga kalau ada kerusakan, maka kerusakannya ditolerir atau tidak Pak ya, berdasarkan pemakaian yang lumrah atau tidak, itu yang meminjam wajib mengganti kerusakan. Karena nanti Pak konsekuensi barang rusak sama di tangan peminjam, itu peminjam tidak wajib mengganti kerusakan Pak secara hukum. Kita minjem barang yang kita pinjam rusak Pak, tapi rusak dalam batas pemakaian yang wajar Pak. Minjem motor, kalau dipakai seorang atau dipakai boncengan duaan, itu umum nggak Pak? Kita minjem motor nih, itu motor yang kita pinjam dipakai boncengan, itu kan biasa Pak ya? Biasa, kan maksimal motor itu 2 orang. Kalau 3 orang dibawa ke jalan raya, ditilang Pak, sama polisi, ditilang free katanya. Kenapa bertiga? Bagiannya berempat, nggak cukup. Itu 2, misalkan kita minjem motor, Pak saya minjem motor, oh silakan, tapi syaratnya ya jangan dipakai boncengan 3-an. Akhirnya dipakailah itu motor dibonceng 3-an, Pak. Akhirnya motornya rusak karena dipakai 3-an boncengannya. Nah itu kerusakannya wajib diganti sama yang pinjam, karena kerusakan di luar pemakaian yang diizinkan. Kalau tadi sehingga kalau yang meminjamkan tidak memenuhi syarat akan meminjam, di antaranya yang meminjamkannya itu atau yang meminjam anak kecil yang tidak sah akan meminjamnya. Sehingga kalau kita pinjam sama anak kecil, barang pinjamannya rusak sama kita tetap wajib mengganti. Kenapa wajib mengganti? Walaupun sebetulnya pemakaiannya wajar, karena akad pinjamannya pun sudah tidak sah, sudah rusak. Nah kembali lagi, jadi manfaat barang yang dipinjamkan itu harus manfaatnya yang asaran, tidak boleh ain. Kalau manfaatnya berupa pemedalan, seperti meminjamkan domba untuk diambil air susunya, meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, itu akan pinjamannya tidak sah. Berbeda dengan seperti ini ungkapannya, kalau qala lisahsin hud hadisat faqad abah tuha. Ini silakan saya pinjamkan domba sama kamu, nanti kalau ada air susunya membuat kamu. Pinjamkan dombanya akadnya hariah, susunya sebagai hadiah. Ini saya pinjamkan pohon sama kamu, buahnya boleh kamu ambil. Berarti itu pohon akadnya pinjaman, buahnya itu sebatas hadiah. Jadi kalau peminjaman untuk diambil air susunya minjem domba, minjem pohon untuk diambil buahnya, itu akan pinjamannya tidak sah. Wa hiya madmunatun 'alal musta'iri, barang pinjaman itu menjadi tanggung jawab orang yang meminjam kalau kerusakan barang yang dipinjam di luar pemakaian normal. Contoh tadi minjem motor, disyaratkan sama yang meminjamkannya jangan dipakai boncengan. Sama yang meminjam dipakai boncengan, maka itu kerusakan barang yang dipinjam menjadi tanggung jawab peminjam. Pertanyaannya, kerugiannya ditentukan harga kerugiannya saat meminjam atau saat barang itu rusak atau saat kita mengganti kerugian. Contoh begini Pak, kita minjem motor Pak ya, minjem motor. Pas dipinjam sama kita 1 minggu, itu motor rusak karena kelalaian kita. Di antara kelalaian meminjamkan barang pinjaman. Kan minjemin barang yang dipinjam itu nggak boleh Pak ya. Kita minjem barang, itu barang dipinjamkan lagi sama orang, rusak sama orang lain, kita yang pinjam wajib ganti rugi. Nah ganti ruginya dengan harga saat kita minjam
atau saat barang itu rusak? Maka di sini dijawab, bikimatiha yaumat talabiha la bikimatiha yaumat talabiha wala biaqsal qiyami. Diganti kerugiannya dengan harga saat rusaknya barang pinjaman. Contoh nggak tanggung-tanggung aja Pak, kita pinjamnya 1 tahun Pak ya. Kita pinjam bulan Desember Pak, pinjam motor. Pinjamnya, tapi pinjamnya lumayan lama nih, berapa Pak? Berapa lama? Setahun. Pas pinjam itu motor harganya 10 juta Pak. Begitu rusak 1 tahun bulan Desember, itu motor Desember tahun depan Pak ya, tahun depan genap 1 tahun kita pinjam motor, itu motor rusak karena kelalaian kita. Maka pertanyaannya, gantinya 10 juta apa dengan tidak 10 juta Pak? Harga pas rusak ternyata itu motor jadi 5 juta Pak. Setahun kemudian itu motor harganya turun jadi 5 juta. Jadi 5 juta. Kemudian kita disuruh digantiin Pak, sebulan 2 bulan belum diganti juga itu kerusakan motor. Bahkan sampai 1 tahun itu belum diganti juga. Ternyata di tahun berikutnya setelah ditagih Pak, itu motor mengalami kenaikan harganya menjadi 12 juta. Contoh tadi Pak, contoh Pak ya, tahun 2024 kita minjem bulan Desember motor. Harga itu motor saat kita pinjam senilai 10 juta. Pas rusak di tahun 2025 itu motor harga pas rusaknya senilai 5 juta. Setahun belum diganti juga. Itu motor di tahun berikutnya harganya naik jadi 12 juta. Nah, kita gantinya dengan harga yang mana itu Pak? Apakah harga pas kita pinjam? Apakah harga pas motor itu rusak? Apakah harga pas kita nagih? Jawabannya harga pas rusaknya motor tersebut. Berarti yang pinjam wajib hanya mengganti senilai 5 juta. Walaupun barang saat dipinjam harganya 10 juta. Jadi kerusakan barang yang dipinjam itu dinilai gantinya dengan nilai hari saat barang tersebut mengalami kerusakan. Dasar pinjaman meminjam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah tolong menolong di antara kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di antara perbuatan dosa dan bermusuhan. Salah satu bentuk tolong menolong antara sesama yaitu meminjamkan barang. Dan dalam akad pinjam meminjam disyariatkan yang meminjam dan yang meminjamnya harus 1 berakal, 2 balik, 3 sihatut tabarruk, orang tersebut sah tabarruknya, sah tasalluqnya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.